Mau cepat-cepat, mau cepat-cepat ceramah, saya bawa motor, mau cepat-cepat. Pas di depan hotel apa namanya, jalan muka Purna MTQ, lewat sikit kiri. Oh, belok, datang polisi. Prit gitu. Langsung saya kuatkan handphone. Pas istri Pak Rusli Zainal menelpon, Ibu Septina, Ustadz di mana, kata dia. Langsung saya kasih ke polisi itu. Kok Pak, kata saya. Pergilah, kata dia. Itu namanya syafaat. Hijjah, Muharram, Rajab, 4 bulan haram. Silakan puasa 1 bulan. Dalilnya mana? Dalilnya ada dalam Musnad Ahmad bin Ambal. Wa minal hurumi fasum, berpuasalah di bulan-bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang tak boleh puasa tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, karena banyak daging. Jangan sampai puasa. Sedang melimpah daging, sampai kulkas pun tak bisa tertutup. Asal ditutup menyimpak kaki kambing. 4 hari itu namanya hari nahar. 10 itu hari nahar. Nahar itu artinya menyembelih. Nahar artinya menyembelih. Nama laki saya Nahar, Pak, menyembelih berarti. Kalau pakai ha, nahar itu menyembelih. Tapi kalau pakai ha, nahar artinya sungai. Jadi laki saya itu sungai lah Pak Ustaz. Nahar. Kalau pakai alif, nahar artinya siang. Jadi bahasa Arab ini kaya dengan makna. Terus habis bulan Muharram nanti Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. 6 bulan ini masih ada puasa? Ada. Kata Nabi jangan banyak-banyak, 3 hari aja. 13, 14, 15. Sama macam puasa sebulan. Mana dalilnya? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang beramal 1 dibalas 10, 13, 14, 15, 10, 20, 30. Kalau puasa 3 hari kecil lah Pak Ustaz. Aku lebih sanggup dari 3 hari. 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kalau 8 hari kecil lah Pak Ustaz. Puasa Nabi Daud 15. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Itu apa tadi itu Pak Ustaz? Itu namanya puasa Nabi Daud. Puasa sehari, makan sehari. Laki saya tuh Pak Ustaz sembahyang Nabi Daud. Sehari sembahyang, sehari tak sembahyang. Tak ada. Itu tak ada. Itu pasti bisa dijamin 100% salah dengar. Makanya kalau pengajian itu 2 prinsipnya. Kalau mengaji, mengaji. Kalau tidur, tidur. Jangan mengaji tidur-tidur ayam. Bapak Ibu kalau mau tidur, tidurlah. Ada puasa yang lebih banyak lagi. Ada yang melaksanakan puasanya Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi. Dia setelah Nabi meninggal, suami tak ada, anak tak ada. Dia melaksanakan puasa, namanya puasa dahar. Puasa dahar itu puasa setiap hari sampai meninggal. Jadi 3, 8, 15, 30. Misalnya ibu, suami tak ada, anak tak ada, sebatang kara, mau puasa tiap hari, bagus. Tapi bapak puasa tiap hari jangan, karena bapak bekerja mencari nafkah. Kalau bapak puasa tiap hari, bini bapak mengamuk. Jadi puasa bisa menolong pada hari kiamat. Mudah-mudahan puasa kita yang kemarin itu bisa menolong kita nanti pada hari kiamat. Oke, berikutnya apa lagi yang bisa menolong? Keluar pula surat-surat cek nih. Pertanyaan jamaah. Nanti pun sampai jam 6.15 kumpulkan pertanyaan-pertanyaan.
6.15 kumpulkan pertanyaan, habis itu kita jawab. 6.30 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Nanti 6.30 Bapak Ibu semua sholat. Pas Bapak Ibu sholat, disitulah saya pulang. Yang kedua yang bisa menolong itu adalah Al-Quran. Mudah-mudahan Ramadan kemarin khatam, amin. Ini masjid apa namanya? As-Salam, Masjid Salam. Masjid As-Salam ini banyak sekali Quran. Tapi kalau saya tengok dari susunannya nampaknya gak dibaca ini Quran. Jangan suuzon Pak Ustadz. Ini Quran ini dibaca, cuman karena mau acara pengajian Ustadz Somad kami susun rapi semalam. Tak boleh kita suuzon. Jadi membaca Quran yang paling afdal dikhatamkan. Makanya kita kalau selesai kemarin khatam Quran dari wadduha, la ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal laili idza saja, sampai habis. Habis itu lanjut ke Al-Fatihah, lanjut ke Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Kenapa setiap khatam Quran sampai wa ulaika humul muflihun? Supaya jangan berhenti pada Ramadan, dilanjutkan lagi mengkhatamkan Al-Quran. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran. Baca Quran bukan dapat syafaat, dilaknat. Kenapa dilaknat? Panjang, pendek, idgham, gunnah, qalqalah, ikhfa, tak betul. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya tak pernah salah membaca Quran. Kenapa? Karena memang tak pernah baca Quran. Lebih baik pernah salah daripada tak pernah salah karena tak pernah baca Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih, memberikan syafaat, pertolongan membacanya. Saya tengok ada lampu merah di depan mall SKA. Saya bawa mobil. Sampai di mall datang polisi. Prit. Tidak menyemprit saya, menyemprit ada orang bawa motor. Apa yang pertama dilakukan orang yang kena tangkap itu? Mengambil handphone, langsung menelpon keluarganya, entah polisi, entah tentara, entah kepala dinas, entah pak camat, entah pejabat, entah RT, minta syafaat. Kan itu yang pertama dilakukan kan? Kalau ada orang tertangkap, itu yang pertama dilakukan. Ustadz kok tahu? Aku pun begitu juga. Mau cepat-cepat ceramah, saya bawa motor, mau cepat-cepat. Pas di depan hotel apa namanya, jalan muka Purna MTQ, lewat sikit kiri. Belok, datang polisi. Prit gitu. Langsung saya keluarkan handphone. Pas istri Pak Rusli Zainal menelpon. Ibu Septina. Ustadz di mana kata dia? Langsung saya kasih ke polisi itu. Kok Pak kata saya? Pergilah kata dia. Itu namanya syafaat. Kata mak saya setiap mau puasa membuat kenduri di Tanjung Balai Asahan. Aku mat, kata almarhumahnya, asal mau balik ke Tanjung Balai Asahan, ke Silau, susahlah hatiku. Kenapa mak? Asal lewat perbatasan Riau ini di Bagan Batu, asal lewat langsung razia. Razia. Lama saya berpikir, gimana lah caranya supaya mak ini tak kena razia ya. Saya cetakkan foto sebesar ini. Foto saya coba bawa. Coba nanti asal ada polisi razia tunjukkan. Balik dari ziarah tu saya, macam mana mak?
bebas kata dia. Itulah agak-agaknya syafaat itu begitu. Kan payah saya menjelaskan syafaat kan. Jadi kalau awak mati nanti, kan banyak razia itu. Razia pertama di alam kubur, mungkar nakir. Razia padang mahsyar, togak sampai tenggelam poluh. Razia meniti titian siratal mustaqim. Foto siapa ndak awak bawa? Maka kata Nabi, siapkanlah dua bekal. Yang pertama puasa, yang kedua baca Quran. Aku Pak Ustadz puasa tak tahan. Aku sudah kena penyakit mah akut, gula darah, diabetes, kolesterol. Banyak aja baca Quran. Membaca Quran pun tak sanggup Pak Ustaz. Asal ditengok titik batu kadang 3, kadang 2. Kalau begitu tutup ajalah Quran itu, banyak-banyak berzikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Aku berzikir pun tak bisa Pak Ustaz. Mati aja lah. Tak ada guna hidup membuat macet panam, membuat somak pekan bau. Jadi Islam ini agama yang susah atau agama yang mudah? Mudah. Tak bisa berangkat haji, kuota haji penuh, Pekanbaru daftar tunggu 30 tahun, bayar ONH 2025, berangkat 2055, 2025, 35, 45, 55, 30 tahun, kenduri tiap tahun. Berangkat 2025, mati 2035. Jangan berkecil hati. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, habis sembahyang subuh jangan balik ke rumah, duduk berzikir. Ini termasuk pengajian nih, zikir nih. Sebab kita tak ada cerita macam-macam, kita baca kitab. Summa yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat. Salat sembahyang subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat. Itulah kenapa nanti kita salat sunatnya 6.30, karena itu waktu sudah terbit matahari. Dari mana Ustaz Somad tahu waktu terbit matahari? Caranya tengok waktu maghrib. Tengok jam berapa maghrib? 18.22. Berarti jam 6.22 sudah bisa. Begitu cara menengok. Itu kan nanti berubah tuh. Bisa jadi jam 6.30, bisa jadi jam 6.15. Pokoknya tengok aja waktu subuh. Ini tidak bisa berlaku di seluruh Indonesia. Ini hanya berlaku untuk Indonesia bagian barat, khusus Sumatera, Aceh, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Palembang bisa. Daerah lain belum tentu bisa. Nanti jam 18.22 maghrib, berarti jam 6.22 kita sudah bisa sholat sunat isyraq. Syaratnya 3. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tapi jangan gara-gara ini yang sudah store ONH diambil balik duit dari bank. Nanti siang poinnya ke BSI, ke bank, poinnya ke Bank Riau Kepri Syariah. Saya mau ambil duit saya balik. Loh kenapa bapak kan udah store? Aku udah haji umroh pagi tadi sama Ustaz Somad. Mudah-mudahan dibukakan pintu rezeki, panjang umur, kita bisa haji dan umroh. Tapi andai pun umur tak sampai, istiqomah saja. Tak bisa hari kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari libur. Hari ini hari apa ini? Hari Sabtu, besok hari Ahad, duduk apa pulang ke rumah macam orang penting aja. Banyak orang ini sekarang saya tengok di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, balik. Tanya sama istrinya, sibuk betul bapak tu bu? Enggak, balik tidur. Duduk di masjid. Kalau duduk di masjid tak ada pun pengajian dari jam 5 ke jam 6.22, itu insya Allah 1 juz dapat duduk.
Baca Quran. Baca Quran tuh pakai suara. Ini saya tengok ada sebagian orang baca Quran diam aja. Baca apa? Baca Quran itu tak boleh menyambung nafas. Nafas ditarik. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Pakai suara, makharijul hurufnya betul kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ijajah. Apa ijajahan? Izaja. Ada za, ada za, ada za, ada ja. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris ada sa, ada tha, ada sya, ada so. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Jawa, salah-salah tak salah. Salah sebut tak salah. Siapa ceramah tadi? Ustaz Somad. Tak salah. Mentang-mentang baru hijrah, semua pakai huruf shin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan syukur kepada Allah, bersyalawat dan syalam kepada Rasulullah. Alhamdulillah di Masjid Asy-Syalam ini sudah hadir Ustaz kita, Ustaz Somad. Tak salah. Tapi kalau dalam bahasa Arab salah bunyi, salah makna. Tapi bukan berarti maksud saya gara-gara ini bapak ibu takut baca Quran. Aku Pak Ustaz baca Quran ini tak lancar. Aku bukan qori Pak Ustaz. La aqulu alif lam mim ar. Tak dihitung satu huruf. Alif lam mim 3 huruf. Walikulli harfin asyru amsalihah. 10, 20, 30. Yasin 20. Taha 20. Ain sin qaf 30. Kaf ha ya ain sad 50. Jadi perhitungannya bukan berapa kali khatam, bukan berapa juz, bukan berapa ayat, tapi berapa huruf. Maka jangan berkecil hati yang tak lancar. Justru makin tak lancar makin banyak pahalanya. Karena orang tak lancar alam nasional. Tapi janganlah semua hidup tak lancar. Ini Masjid As-Salam ini Pak Ketua, ada maghrib mengaji, anak-anak mengaji di sini. Setiap hari Selasa bawa anak-anak kita ke Masjid As-Salam, ada tilawah jam ba'da maghrib sampai isya. Saya minta kepada seluruh masjid-masjid yang ada di Pekanbaru, di Riau, di Indonesia, Malaysia, Brunei, negeri-negeri Islam, tolong tanah kosong di samping-samping buatkan rumah Quran. Karena kami dulu di Mesir habis asar ke maghrib, maghrib ke isya, itu syekh duduk di tiang mendengarkan anak-anak setoran Quran. Siapa saja boleh nyetorkan hafalan, ngapalnya di rumah, nanti nyetorkannya di masjid. Itulah fungsi namanya rumah Quran, tidak boarding. Tradisi itu kawan saya setiap akhir bulan tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30 rajin nyetor. Asalkan bulan-bulan 25, 26 nyetor. Saya tanya, kok kenapa rajin nyetor? Rupanya dapat duit untuk beli rokok.
Kau, kata kami, kau berdosa memakai duit Quran kau boleh rokok. Kata dia, aku kalau tak merokok ini hilang hafalanku. Masih ada kawan. Dia kalau nonton ni golak dia, aku ni katanya. Yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat dua ni yang akan menolong awak. Yang pertama puasa, yang kedua Al-Quran. Yaqulus siyam. Apa kata puasa? Ay Rabbi, ya Allah. Puasa tu nanti bisa bercakap. Ya Allah, mana'tuhu ta'am. Makanannya halal. Bubur kacang hijau halal apa haram? Halal. Ketupek gulai paku halal apa haram? Halal. Terbayang pula makanan di belakang tadi. Tapi ketika bulan puasa halal apa haram? Haram. Mana'tuhu lisyam, mana'tuhu ta'am. Aku, kata puasa tadi bercakap pada Allah, ya Allah, aku sudah menahan dia untuk tidak makan. Wasyahwah, syahwat. Istri itu halal apa haram? Bini siapa? Aku main halal-halal aja. Tengok dulu. Aku larang dia untuk makan, aku larang dia untuk minum, aku larang dia untuk syahwat, karena aku, kata puasa, fasyafi'ni fihi, kasih aku syafaat supaya aku bisa menolong dia. Itulah kenapa kita dapat syafaat puasa. Makan ditahan, minum ditahan, cakap ditahan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kabarnya anak sianu, laki sianu, bini sianu, tetangga sianu. Jangan bercakap. Aku sedang puasa. Jadi gimana hubungan kita? Habis maghrib kita bercakap balik. Sedang puasa bapak-bapak ini masuk ke toilet tempat wuduk Masjid As-Salam, masuk air ke mulut sekali, kumur-kumur sekali, meludahnya 10 kali. Takut tetelan. Air wuduk itu halal apa haram? Halal. Tapi ketika sedang berpuasa, Ustaz Somad, ya, kumur-kumur membatalkan puasa Pak Ustaz? Tidak, aku bilang, mana pula batal puasa karena kumur-kumur? Tapi saya kumur-kumurnya pakai TS Pak Ustaz. La ilaha illallah. Pandai ini mencari gara-gara. Dah, itulah maka puasa itu bisa mengasih syafaat karena dia mengadu kepada Allah. Nah, macam mana pula Quran? Wa yaqulul Quran. Apa kata Quran? Mana'tuhun naum. Dia tidak tidur malam karena baca Quran. Billail. Fasyaffa'ni. Gara-gara aku dia tidak tidur malam baca Quran dalam tahajud mengejar khataman Quran. Fasyafi'ni, kasih aku syafaat ya Allah, kata Quran. Quran itu bercakap, kasih aku syafaat supaya bisa aku menolong dia ya Allah. Lalu apa kata Allah? Fayashfa'ani, maka puasa dan Quran memberikan syafaat. Doakan supaya Ustaz Somad dapat syafaat puasa dan Quran. Dari bunyi aminnya macam tak setuju jamaah. Apalah salahnya agak kuat sikit. Amin. Kalau tuan, tak usah lah berpantun. Ini Pak Ustadz, hadisnya ini sahih apa enggak sahih? Kami takut kalau hadisnya tak sahih Pak Ustadz. Rawahut Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Al-Kabir karena kitabnya besar. Rijaluhu rijalus sahih. Periwayatnya semuanya sahih. Apa kata Imam Al-Hakim? Wasahhahahu Al-Hakim. Kata Imam Al-Hakim, hadis yang disampaikan Ustaz Somad tadi hadis sahih. Wa akhrajahu Ibnu Abi Dunya. Ada lagi seorang ulama namanya Ibnu Abi Dunya menyebutkan hadis ini dalam kitab Al-Ju'. Ada kitab namanya Al-Ju'. Ju' artinya lapar.
bi isnadin hasan, sanadnya hasan. Hadis yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Apa beda sahih dengan hasan? Bapak Ibu masih konsen? Kalau tidak, saya tetap juga ceramah. Ada periwayat hadis hafal hadis 10, disuruh ulang, coba kau ulang 10, bisa diulangnya 10, itu nama hadisnya sahih. Ada periwayat hadis menghafal 10, disuruh ulang, yang hafalnya tinggal 7, hilang 3, itu nama hadisnya hasan. Ada periwayat hadis hafal 10, disuruh ulang, tinggal 1, itu nama hadisnya dhaif. Dhaif artinya lemah. Ada penghafal hadis disuruh hafal 10, disuruh ulang, hilang 10, dibuek-bueknya 20, itu nama hadisnya maudhu', palsu. Membuek-buek hadis palsu. Apa contoh hadis palsu? Al-bazinjan syifaun min kulli da', terong obat dari segala penyakit. Itu hadis palsu. Yang membuek-bueknya siapa? Tukang jual terong. Biar supaya laku terong. Al-bazinjan syifa. Tapi bukan berarti semua hadis tentang makanan itu palsu. Tidak. Hadis tentang madu tidak palsu, boleh dipakai. Hadis tentang habas sauda. Habas sauda macam apa habas sauda? Jintan hitam. Sekarang saya tengok habas sauda yang dijual di Pekanbaru ini sudah dalam bentuk kapsul. Kalau kami di Mesir dulu diboli sekilo, dimasukkan 3 sendok, dimasak air segini, nanti direbus sampai airnya setengah, nah, baru diminum. Itu cara paling bagus minum habas sauda. Habas sauda obat dari segala macam penyakit, kolesterol, jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung, asam podeh, asam baung. Apa yang menyebabkan stroke ringan? Karena darah yang disemprotkan jantung ini tak sampai ke otak, terjadi penyumbatan. Kenapa darah ini menjadi beku? Gara-gara 2. Yang pertama minyak, yang kedua gula. Makan rendang, santan, minyak. Ketupek gulai paku, santan, minyak. Makan ayam gulai, ikan, kambing, maka yang paling tinggi kolesterol 3. Daging merah, daging sapi, daging kambing, daging kobau. Yang kedua jeroan, usus, yang sedap-sedap itulah. Yang ketiga susu kambing dan lain sebagainya. Adapun susu saset, susu kaleng, itu bukan susu, itu gula kental. Makanya kalau diminum bukan sehat awak, naik sakit gula. Tapi kenapa orang-orang tua dulu minum teh manis pagi, siang, malam minum teh manis, tak ada kena penyakit gula? Dia habis minum teh manis pagi mencangkul sawah 2 hektar, keluar jadi keringat. Awak minum gula, tarik selimut, hidup asih, menggumpal dalam darah. Makanya banyak orang di Pekanbaru ini sekarang jogging, lari pagi. Pas ditanya, Bapak hobi lari? Saya hobi lari Pak Ustaz. Biar supaya apa? Supaya bisa kita lari dari kenyataan. Ustaz Somad ini nampaknya menjaga makanan ya? Enggak. Saya tak ada jaga makanan. Undangan ke sana kemari, makan, minum gula, susu, teh manis. Di asalamnya aja yang minum air putih. Janganlah begitu Pak Ustadz. Ini Ustadz ini nyindir-nyindir pula. Saya sudah dikasih minum teh manis tadi di belakang. Tolong setiap Ustadz yang ceramah di Assalam ini kasih air putih. Nanti kalau dia komplain bilang ini perintah Ustadz Somad. Kenapa? Karena Ustadz kalau ceramah pita suaranya panas.
Kalau pita suara panas, dikasih air teh panas, dikasih air gula, rusak pita suara dia. Ustadz-ustadz ini banyak satu hari ceramah sampai 5 titik. Kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian maghrib, kajian isya, teh. Maka banyak ustadz kena diabetes, sakit gula. Kalau sayang sama ustadz, kasih air putih macam Masjid As-Salam. Setuju? Itulah hadis yang awak kaji subuh ini. Patutlah kitab ni tak hatam-hatam. Rupanya cuma satu hadis yang dapat. Panjang umur sehat badan, nanti kita baca hadis 306. Tapi kira-kira dari penyampaian saya tadi Bapak Ibu paham atau tak paham? Pernah juga saya ngaji habis itu tanya apa yang disampaikan sama? Entah kiki. Nanti 6.30 awak sembahyang sunat isyraq. Usolli sunnatal isyraq pakai qaf. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya Buya kulhu lah, apa juga lagi. Macam banyak aja hafal ayat. Bagaimana menyikapi perbedaan paham di kalangan umat Islam? Contoh, di masjid solat berjamaah menggunakan imam banyak paham. Nah, masjid terbuka, ada Salafi, ada Dua Lapi, ada Muhammadiyah, ada NU. Jadi keadaan yang demikian itu bagaimana menyikapinya Pak Ustadz? Dulu, ini cerita dulu ya. Nama sultannya Sultan Syarif Kasim. Sultan mengangkat mufti. Muftinya bermazhab Syafi'i. Tak boleh ada mazhab lain. Sultan Syarif Kasim mengangkat mufti mazhab Syafi'i. Tak boleh mazhab Hanafi, tak boleh mazhab Hambali, tak boleh mazhab Maliki, tak boleh mazhab Ja'fari, tak boleh mazhab Zuhiri. Hanya mazhab Syafi'i saja. Dulu begitu. Tapi sekarang kita tidak lagi tinggal di negara kerajaan Siak Sri Indrapura. Kita tak punya sultan, kita tak punya mufti. Maka tak ada mufti yang bisa memerintah Masjid As-Salam untuk pakai mazhab apa. Akhirnya, ya masjidnya punya siapa? Ya punya jamaah. Kalau kita pakai di sini hanya mazhab Syafi'i, kata orang Muhammadiyah, aku dulu menyumbang tiang tuh, kata dia. Aku dulu ngasih karpet, aku berhak juga. Akhirnya Masjid As-Salam pun pakai multi mazhab. Maka ada imamnya yang bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu berarti mazhab Hambali. Kalau bismillahnya sir, Hambali. Ada Pak Ustadz imam tuh tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti dia pakai mazhab Maliki. Imam subuh kita tadi jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti beliau pakai mazhab Syafi'i. Kemarin waktu saya di Jombang, ada yang nanya ke saya, Ustadz, tadi kami sholat Idul Fitri, imamnya itu nggak baca Fatihah, langsung baca ayat. Saya bilang itu namanya imam grogi. Saking groginya, tapi lupa ayat, langsung ke ayat. Tentang masalah Fatihah, 3 mazhab. Kalau ndak sama sekali baca bismillah, Maliki. Kalau ada bismillahnya tapi sir, Hambali dan Hanafi. Kalau bismillahnya jahar, Syafi'i. Lalu bagaimana sikap kita sebagai makmum? Paling enak jadi makmum. Makanya di mana-mana saya nggak mau jadi imam.
Asal disuruh maju ke depan batu. Ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Kalau sudah kita angkat imam, ikutilah dia. Itu tentang bismillah sir dan jahar. Tentang kunut Pak Ustadz, tentang kunut 3 mazhab. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak ada kunut. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Itu maka Saudi Arabia tak ada kunut karena dia mazhabnya Hambali. Mazhab Syafi'i berkunut. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yaqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu Akbar. Syafi'i. Mazhab Maliki kunutnya sebelum rukuk. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kunutnya tak berbunyi. Allahu Akbar. Nanti kalau Bapak sholat di Maroko, di Tunisia, di Aljazair, di Andalusia, di Mauritania, begitulah kunut. Tentang kunut subuh 3 mazhab. Tak berkunut sama sekali Hanafi dan Hambali. Berkunut berbunyi sesudah rukuk Syafi'i. Tak berbunyi sebelum rukuk Maliki. Dulu berkelahi antara Perti sama Muhammadiyah. Kata Muhammadiyah tidak berkunut, kata Perti berkunut. Alhamdulillah sekarang sudah tak kelahi lagi karena sama-sama tak sembahyang subuh. Jadi posisi kami sebagai makmum Pak Ustadz, yang paling enak jadi makmum, tinggal ngikut saja. Kebetulan tadi subuh ini imam kita bermazhab Syafi'i. Ya mbak angkat tangan. Hadait amin wa afina fi man afait amin wa tawallana fi man tawallait amin wa barik lana fi ma atait amin wa qina bi rahmatika syarra ma qadait amin. Yang diaminkan 5 karena itu doa. Yang berikutnya ikut baca fa innaka taqdi wa la yaqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerakkan aja. Paling enak jadi makmum. Kebetulan sholat di Masjidil Haram, imamnya mazhabnya Hambali. Ya saya tak baca kunut karena imamnya tak berkunut. Bagaimana kalau mazhab saya Hambali? Hambali tak berkunut. Imam saya Syafi'i. Syafi'i berkunut. Datanglah orang menjumpai Imam Hambali. Wahai Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal meninggal tahun 241 Hijrah, makamnya di Baghdad, Irak. Wahai Imam Hambali, ya, saya ikut mazhab engkau Hambali. Bagus. Bagaimana kalau saya bermazhab Hambali dan imam saya bermazhab Syafi'i? Kata Imam Hambali, angkat tanganmu dan ucapkan amin. 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 Ini sekarang banyak makmum ini entah mazhab apa melawan imam. Allahumma hdina fi man hadait, enggak mau. Ikutilah imam. Tapi kalau saya yang punya masjid, supaya jamaah tidak hebat. Anak raja pergi menyanyi sambil makan sayur kubis. Kalau sudah tanda berbunyi, tanda waktu kita sudah habis.